Kalau kita bicara soal garam, produksi di Indonesia hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Padahal upaya untuk menambah pasokan dari dalam negeri telah dilakukan, salah satunya melalui intensifikasi produksi garam, nyatanya hanya mampu menambah sedikit saja dari total produksi nasional. Saat ini, saudara, total kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton kebutuhan garam nasional. Kebutuhan ini antara lain, saudara, untuk konsumsi dan industri. Industri dibutuhkan untuk industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, sabun, deterjen, tekstil, farmasi, serta kimia. Jadi garam tak hanya dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman saja. Selain itu, garam juga dibutuhkan untuk pengelolaan air, peternakan, perkebunan, pengeboran minyak, dan juga kosmetik. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat dari total kebutuhan garam 4,5 juta ton per tahun, industri yang menggunakan garam tertinggi adalah industri CAP atau chlor-alkali plant alias untuk penggunaan industri kimia. Kebutuhan per tahun mencapai 2,2 hingga 2,3 juta ton per tahunnya. Sementara untuk garam konsumsi, saudara, yang kita biasa gunakan untuk makan dan juga masak, ini kisarannya adalah sekitar 1,5 juta ton. Dengan kebutuhan garam yang cukup tinggi ini, artinya produksi dalam negeri seharusnya mencapai setidaknya 4 jutaan. Sayangnya, saudara, data di Indonesia hanya mampu memproduksi setidaknya 60%. 60% saja dari kebutuhan garam nasional, bahkan angkanya terus turun trennya. Kita lihat datanya dari awalnya ini adalah 2,5 juta ton pada 2019, turun lagi di 2020 di angka 1,06 juta ton. Di 2021 bahkan terus merosot hingga 880 ribu ton. Tren menurun ini salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Wah, jadi perubahan iklim ini benar-benar nyata, saudara ya, benar-benar berdampak pada petani-petani garam. Ini juga yang terjadi pada petani di Indonesia seperti informasi sebelumnya yang di Brebes, Jawa Tengah. Yang tak bisa menambak garam, ada juga yang tak bisa menambak garam selama 3 tahun karena cuaca yang tak menentu. Belum lagi harga yang tak stabil membuat petambak garam enggan memproduksi. Kita mundur ke tahun 2021 hingga 2022 ketika itu harga garam anjlok, saudara. Sampai-sampai para petambak ini membiarkan lahan garamnya terbengkalai dan tidak memproduksi. Banyak juga loh dari para petambak garam yang belum memiliki teknologi mumpuni untuk menghasilkan garam yang berkualitas tinggi dan akhirnya mau diserap oleh industri.